إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أكرمني الله وإياكم. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri apa yang telah diberikan kepada kita dari nikmat Islam dan sunnah, dan tentunya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas Islam, dan jika datang menjemput bahwa kita mati di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan kita akan dimulai insyaallah dengan membacakan apa yang diuraikan oleh Imam Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman, yang dia merupakan perkara yang kita jadikan sebagai bahan pembahasan kita dalam Tazkiyatun Nufus. Berkata Imam Al-Baihaqi menjelaskan akan cabang yang ke-11 dari cabang-cabang keimanan. Al-hadi asyara min syu'abil iman. Qala rahimahullahu ta'ala wa huwa babun fil khawfi min Allah ta'ala. Qala Allah ta'ala innama dhalikum asy-syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wa qala fala takhshaw an-nasa wakhshawni. وقال تعالى وإياي فارهبون. وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة واثنى على ملائكته لخوفهم منه فقال جل من قال وهم من خشيته مشفقون. ومدح أنبياءه عليهم السلام وأولياءه فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Kata Imam Al-Baihaqi rahmatullah alaihi, cabang yang ke-11 dari cabang keimanan. Telah kita ingatkan cabang yang pertama. Apa itu? Cabang yang pertama yang disebutkan dalam kitabnya. Tadi kita ingatkan. Cabang yang pertama, iman. Syu'batu al-iman billah, iman kepada Allah, ya. Maka ada setelah itu iman, cabang-cabang iman yang lainnya, kemudian diambil cabang yang ke-11, ya. Yaitu apa yang akan kita bahas dari masalah khauf. Wa huwa babun fil khauf, yang adalah bab tentang masalah takut. Ya. Dan takut tentunya kita menyadari dia di antara amal-amal hati. Ibadatun min ibadatil qalbiyah, satu bentuk ibadah hati, ya kan? Bahwa khauf adalah bentuk ibadah hati, amal hati, perbuatan hati. Berkata Syekh, bab khauf, pembahasan tentang khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memberikan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan akan datang nanti dari sunnah Nabi yang sahihah. Ayat yang pertama yang beliau bawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran 175, "Innama dzalikum asy-syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Yang dia juga merupakan ayat yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kitabut Tauhid, dan menjadikannya sebagai bentuk bab, ya, babu qaulillah ta'ala innama dzalikum asy-syaitanu, ya. Dalam sebagian nuskha ada babul khauf, ya. Ala kulli hal, bab firman Allah Subhanahu wa taala innama dzalikum asy-syaitan, sesungguhnya dia adalah syaitan. Dan kalau kita lihat asal ayatnya ini adalah bahwa apa yang terjadi pada perang Badar ketika tentara Allah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditakut-takuti oleh sekelompok
orang-orang munafik bahwa telah berkumpul orang-orang kafir Quraisy dan menyiapkan pasukan yang besar, lebih besar dari pasukan kalian. Ya, maka Allah mengatakan innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu. Yang demikian itu adalah syaitan yang mereka mempertakutkan kalian dengan wali-wali mereka. Ya. Yang mempertakutkan kalian dengan wali-wali mereka. Ya. Apa yang disebut dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah qaidatul ulfah. Qaidatul ulfah. Kaidah bahwa seseorang dilihat dari teman dan kecintaannya. Kaidah ulfah, ya. Ya, dia kaidah besar yang penting, ya. Di mana bahwa seseorang dia akan menampakkan wala dan kecintaannya, kecenderungan dan perhatiannya kepada yang sama dengannya. Ya. Seperti dalam saya dikatakan inna tuyura ala ashbahiha taqa. Bahwa burung itu akan kumpul dengan kumpulannya sendiri, ya kan? Itu kaidah ulfah yang disebutkan oleh para ulama yang akan datang nas-nasnya mungkin dalam masalah syarah manzumah al-haiyah. Ala kulli hal bahwa seorang yang cinta kepada sesuatu dia akan membela dan membantunya, menolong dan melindunginya. Maka di sini Allah menyebutkan bahwa syaitan yang berusaha menggentarkan kalian, membuat kalian takut, tidaklah lain meskipun dia dari golongan atau bergabung bersama kalian kaum muslimin, sesungguhnya dia mempertakutkan kalian dari sahabat-sahabat mereka. Sahabat-sahabat mereka yaitu orang-orang kafir. Bahwa orang-orang munafik ini menakut-nakuti kaum muslimin dengan wali-wali mereka. Siapa wali mereka? Orang-orang kufar. Orang-orang kufar. Maka Allah mengatakan, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Maka syahid pada kalimat ini. "Fala takhafuhum wa khafuni." Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku in kuntum mu'minin. Jika kalian beriman. Maka khauf kepada Allah dijadikan syarat dari keimanan. In kuntum mu'minin. Ini syahidnya. Bahwa ternyata tidak ada iman tanpa adanya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada perkara yang juga bisa kita petik dari ayat ini. Itu yang tadi kita sebutkan, kaidah ulfah, ya kan? Iya. Seperti kata para imam, man katama alaina bid'atahu lam yakhfa alaina, lam takhfa alaina ulfatahu. Barang siapa yang menyembunyikan bid'ahnya dari kami, maka tidak akan dapat tersembunyi apa yang ada dari kedekatan pada diri orang tersebut kepada orang-orang yang sepemahaman dengannya, ya kan? Maka kalau begitu di sini kita dapatkan kaidah ulfa itu dengan ayat ini, ya. Juga kaidah yang lain yang kita dapatkan adalah bahwa syaitan mempertakutkan atau menakut-nakuti dengan menyebutkan tentunya apa yang ada pada sahabat-sahabatnya dari kemampuan yang besar, ya enggak? Karena kalau menakut-nakuti kan tidak mungkin tanpa adanya gembar-gembor, ya. Menyebutkan dia sudah punya sekian, punya peralatan sekian, punya kemampuan sekian, punya jamaah sekian, ya kan? Maka ada bentuk pembesaran yang disebutkan dalam rangka menakut-nakuti. Tapi sesungguhnya disebutkan dalam ayat ini, fala takhafum wa khafuni. Menunjukkan bahwa bagaimanapun yang ada pada mereka dari kemampuan materi, jumlah yang banyak, ya, propaganda yang besar, maka itu adalah kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika dia kecil, apakah pantas takut kepada mereka? Tidak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Kalau begitu, dalam masalah mengetahui kemampuan musuh, menyadari apa yang ada pada mereka dari kemampuan untuk memberikan mudarat, itu tidak mengapa, ya kan? Tidak mengapa. Tetapi bahwa jangan sampai itu menjadikan kita gentar terhadap mereka. Dan jika kita gentar, itu berarti bahwa kita tidak kuat, tidak kokoh dalam berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita mengetahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa alam anna al-ummata law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu laka." Ya kan? Bahwa umat
seandainya mereka bersepakat untuk memberikan mudarat kepadamu, tidaklah akan memberikan mudarat kecuali apa yang telah ditakdirkan Allah bagimu. Jadi kalau begitu, siapa yang harus kita takuti? Allah. Jadi kalau begitu disebutkan pertama, propaganda musuh-musuh Allah. Setelah itu, diingatkan bahwa propaganda, selama dia tidak terbukti, tetaplah hanya propaganda. Satu sisi. Dan kalaupun dia terbukti, itu bukanlah alasan bagi kita untuk takut kepada mereka. Kenapa? Ketika para sahabat mengalami kepayahan ketika berhadapan dengan orang-orang kafir, ya, di mana mereka membela agama Allah, sedangkan orang-orang kafir memperjuangkan kebatilan, ya kan? Tapi kita dapatkan bahwa ketika itu ada korban di antara kaum muslimin. Ternyata perjuangan membutuhkan pengorbanan. Maka sebahagian orang merasa kita telah berkorban, berjuang di jalan Allah. Kenapa masih ada korban di antara kita? Kita masih merasa mendapatkan musibah. Kita telah berdoa dengan baik, beribadah, berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas sesuai sunnah Nabi. Tapi toh masih ada cobaan pada kita. Ya, ada perpecahan, adanya kekurangan harta, ya, kurangnya sahabat dan sebagainya, ya enggak? Kalau kita telah merasa beribadah kepada Allah dengan benar, mengikuti sunnah Rasulullah dengan benar pula, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tasliyah kepada orang-orang beriman. Allah mengatakan, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun, wa tarjuna minallahi ma la tarjun." Jika kalian terluka, ta'lamun, masa alam, sakit, ya kan? Jangan sedih. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka pun terluka seperti kalian terluka, ya kan? Bahwa dalam perjuangan memang ada kalah dan menang. Tapi bahwa masing-masing pastilah memiliki pengorbanan, ya kan? Mencurahkan suatu bentuk pengorbanan. Jangan merasa bahwa kamu rugi dengan apa yang ada pada engkau dari pengorbanan itu. Tidak. In takunu ta'lamun, jika kamu terluka, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Karena maka sesungguhnya mereka pun terluka seperti kalian terluka. Kalau kamu telah beribadah dengan benar, rezeki masih sempit, ya kan? Jodoh belum dapat, ketahuilah banyak juga orang-orang kafir telah berjuang menyebarkan kebatilan, toh rezeki mereka juga sempit, iya enggak? Ada juga di antara mereka yang jodoh tidak dapat, iya enggak? Ada pada mereka apa yang ada pada kita. Iya. Tapi ternyata mereka gigih dengan mendakwakan, menyerukan kebatilan yang ada pada mereka. Jika mereka gigih, mengapa kita tidak gigih? Isbiru wa sabiru wa rabitu, ya kan? Dan yang kedua bahwa wa tarjuna minallahi ma la tarjun. Dan yang penting adalah bahwa kalian mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Artinya, boleh jadi musibah yang menimpa engkau lebih berat dari orang-orang kafir. Lebih berat. Ya enggak? Boleh jadi. Tapi jangan itu menyedihkan kalian. Apalagi menjadikan kalian gentar terhadap mereka. Kenapa? Karena toh, dengan apa yang ada dari pengorbanan itu, dari musibah dan gangguan, sesungguhnya engkau mendapatkan pahala yang lebih besar dari mereka. Karena engkau berjuang dengan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka, wa tarjuna minallahi ma la tarjun. Mereka tidak mengharapkan yang seperti itu, seperti harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau begitu tidak ada alasan bagi kita untuk takut kepada mereka. Ya enggak? Fala takhafu ma khafuni. Apalagi kemudian disebutkan bahwa dia adalah in kuntum mu'minin, syarat keimanan, ya. Baik, itu ayat pertama. Ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 44, Allah mengatakan, "Fala takhshawun nasa wakhshawni." Maka janganlah kalian takut kepada manusia dan takutlah kepadaku. Sekira jelas sama dengan yang di atas, ya. Bahwa manusia la yamliku dharran wala naf'a. Tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat kepada kita, ya. Allah an-nafi' wad-dhar. Allah lah sang pemberi manfaat dan yang memberikan musibah kepada kita, ya. Maka apakah kita takut kepada mereka, manusia? Tidak. Wakhshawni, maka takutlah kepadaku. Juga firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 40, "Wa iyaya farhabun." Dan hanya kepadakulah kalian takut, rahab, rahbah. Ragbah kecintaan, pengharapan, rahbah ketakutan.
Maka ini juga artinya takut. Wa iyaya farhabun. Dan sisi pendalilannya ada pada didahulukannya ma'mul. Ya, wa iyaya farhabun. Harusnya farhabu iyaya. Maka takutlah kalian kepadaku. Terdahulukan kepadakulah kalian takut, menunjukkan bahwa takut itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah ketika memerintahkan untuk masalah yang berkaitan dengan zikir, ya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Sebutlah nama Allah. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Rabb Allah Subhanahu wa taala fi nafsika, dalam diri kalian. Tadarruan wa khifah. Tadarru' dalam keadaan takut dan tunduk kepada Allah, wa khifah, dan penuh ketakutan. Ini menunjukkan perintah untuk berdoa dengan penuh ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disebutkan selanjutnya perkara-perkara yang membantu kita untuk betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa takut kepada Allah tidaklah diukur dengan keras atau kuatnya tangisan atau tidak, ya kan? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah diukur dengan lantunan zikir yang diucapkan. Oleh karena itu Allah mengatakan dunal jahri minal qauli. Bukanlah dengan suara yang jahar. Ya kan? Bil ghuduwi wal asal. Pada waktu pagi dan malam. Wala takum minal ghafilin. Dan janganlah jadi termasuk dalam golongan orang-orang yang ghafil. Intinya bahwa di sini ada bentuk zikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah tidaklah berguna jika dia kemudian tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan diridhoinya, yaitu bahwa dia ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin orang bisa saja mencarikan tabrir, mencari pembenaran akan zikir yang dilakukan, bahwa toh zikir mengeraskan suara itu ada keterangan-keterangan syariatnya dan sebagainya, kan? Tetapi bahwa mari kita lihat dengan baik dan dengan benar, dengan jujur apa yang ada pada perbuatan sebagian orang, di mana kita dapatkan yang ada pada mereka adalah bentuk, ya, zikir dalam bentuk yang memobilisasi massa, ya, yang sebenarnya bukanlah diingkari masalah zikirnya, tapi diingkari adalah masalah kaifiyah, cara yang dilakukan dari bentuk zikir tersebut. Maka apa yang ada dari bentuk tangis dan sebagainya, sesungguhnya tidak semua tangisan mendapatkan pahala, ya enggak? Tidak semua tangisan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena orang-orang kafir juga menangis. Ya. Tetapi tangisan yang hakiki adalah tangisan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah disebutkan dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullahu fi yawmin la dhilla illa dhillahu. Ya kan? Maka ikhwani fid din, pada ayat tersebut dari surah Al-A'raf ayat ke-205 kita dapatkan bentuk zikir yang juga dilakukan dalam bentuk ketakutan. Kemudian yang lain kata Syekh, beliau dalam bentuk memberikan kepada kita dalil keterangan menunjukkan khauf adalah ibadah dan khauf adalah iman, dan bahwa khauf akan mendatangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu yang diinginkan dengan ayat-ayat tersebut. Maka beliau mengatakan wasna ala malaikati li khaufin minhu. Maka Allah memuji para malaikatnya karena ketakutan mereka kepada Allah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 28, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Bahwa para malaikat atau bahwa Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma baina aydihim, mengetahui apa yang ada di depan mereka, wa ma khalfahum, dan di belakang mereka, wa la yashfa'un, dan tidaklah para malaikat itu illa liman irtada, memberikan syafaat kecuali kepada yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan wahum min khasyatihi mushfiqun, dan mereka para malaikat itu dalam khasyahnya kepada Allah, ketakutannya kepada Allah, mushfiqun ay khaifin. Mushfiqun khaifun. Mushfiq, mereka dalam keadaan takut. Maka disebutkan bahwa pujian kepada para malaikat, ini pujian kepada para malaikat, dan dipuji karena apa? Karena ketakutan mereka kepada
Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa dia ibadah. Juga Allah memuji para malaikatnya dan para wali-walinya. Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-90, setelah menyebutkan apa yang diberikan Allah kepada Nabi Zakaria, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu, maka kami kabulkan doa Nabi Zakaria dan kami anugerahkan kepadanya Nabi Yahya, dan kami perbaiki baginya istrinya, kami jadikan dia istri yang soleh. Innahum kanu, kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya mereka yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh kecintaan dan penuh ketakutan, wa kanu lana khashi'in, dan mereka senantiasa takut kepada kami. Maka disebutkan sifat yang ada pada para nabi dan wali-wali Allah, itu khasyah. Kemudian yang terakhir yang disebutkan adalah apa yang ada dari keterangan dalam surah Ar-Ra'd ayat 21, Allah mengatakan, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala, orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan Allah untuk disambung, yaitu silaturahim. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut kepada Rabb mereka dan takut akan perhitungan yang jelek. Kemudian yang berikutnya, Allah, kata Syekh, wa atabal kuffara ala ghaflatihim faqala, Allah menyalahkan orang-orang kafir akan kelalaian yang ada pada mereka. Maka Allah berfirman, ma lakum la tarjuna lillahi waqara, dalam surah Nuh. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, mengapakah kalian wahai orang-orang kafir, la tarjuna lillah, tidak mengharapkan dari Allah waqara, dengan penuh ketakutan, wiqar, dengan penuh penghormatan. Dalam tafsir dikatakan, sakilah fi tafsir, ma lakum la takhafuna 'azamat Allah, mengapa kalian tidak takut akan keagungan Allah. Juga Allah mencela orang-orang kafir dengan mengatakan, innal ladina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan bertemuan dengan kami. Artinya kata Imam Al-Baihaqi, la yakhafuna jami'a ma wasafnahu, mereka tidak takut akan semua apa yang telah kami sebutkan dari sifat-sifat ancaman-ancaman terhadap mereka jika mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ketika berpaling, la yarjuna liqa'ana, tidak mengharapkan bertemu dengan kami. Maka keterangan ayat yang dibawakan oleh Syekh menunjukkan kepada kita masalah khauf, bahwa dia daripada iman yang pertama dalam ayat, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya dari para malaikat, para nabi dan orang-orang soleh karena apa yang ada pada mereka dari sifat ketakutan. Dan kemudian Allah mencela dan menyalahkan orang-orang kafir, orang-orang yang berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya karena mereka tidak takut. Karena mereka tidak takut. Kalau begitu, apakah ketakutan adalah perkara yang biasa? Bukan bagian dari ibadah sama sekali? Tidak. Ya. Maka Syekh kemudian merumuskan apa yang diinginkan dari pembahasan ayat-ayat tersebut. Kata beliau, ala anna al-khawfa min Allah Ta'ala min tamami al-i'tiraf bi mulkihi wa sultanih wa nafadhi masyiatihi fi khalqihi. Fa inna ikfala dhalika ikfalun lil ubudiyyah idh kana min haqqi kulli 'abdin wa mamlukin an yakuna rahiban li mawlahu li thubuti yadi al-mawla alayhi wa ajzi al-'abdi an muqawamatihi wa tarki al-inqiyad lahu. Ini ibarat garis atau benang merah yang ditarik dari ayat-ayat yang disebutkan terdahulu sebelumnya. Ya, maka diperhatikan. Ada titik yang diinginkan oleh Syekh. Beliau mengatakan, ala anna al-khawf, dan bahwa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu adalah min tamami al-i'tiraf bi mulki wa sultanih, merupakan bentuk kesempurnaan pengakuan akan kekuasaan dan kerajaan Allah. Kekuasaan dan kekuatan Allah. Jadi bahwa daripada bentuk tamamil i'tiraf, kesempurnaan akan pengakuan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa nafadhi masyiati fi khalqih, dan terwujudnya apa yang dikehendaki Allah
pada makhluknya. Dua perkara. Yang pertama, mulkiyah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa sifat takut kita itu merupakan bentuk pengakuan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada hak seorang yang menjadi rakyat, menjadi hamba, takut kepada maulanya, penguasanya, ya kan? Dan yang kedua, nafadhu masyiati, bahwa apa yang terjadi, apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti terjadi. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Ya kan? Kalau begitu, wajib bagi dia untuk takut kepada Allah. Dan bentuk ketakutannya adalah pengakuan dia akan mulkiyah Allah, kerajaan dan kekuasaan Allah, dan kehendak Allah. Wa masyiatuhu tanfuz, la masyiata lil khalqi. Dan kehendak Allah lah yang terjadi, dan tidak ada kehendak bagi makhluk illa ma sya'alahu, kecuali apa Allah kehendaki bagi mereka, kata Imam At-Tahawi. Maka sesungguhnya mengabaikan perkara ketakutan itu ikfalun lidzalik, fa inna ikfala dzalik, sesungguhnya melalaikan hal tersebut merupakan bentuk pelalaian kepada ubudiyah, penghambaan. Dan jangan disangka bahwa pelalaian maksudnya melalaikan takut ini bahwa dia dia sekedar tidak takut kepada Allah. Bukan itu. Ya. Karena semua orang pasti takut kepada Allah, ya enggak? Cuman masalahnya adalah ketika ada perkara yang lain yang ditakuti. Iya. Maka terkadang seseorang takut kepada Allah juga takut lagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakutan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala ini jangan sampai mengurangi bentuk ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita tidak berarti mengabaikan mudarat yang timbul dari perkara-perkara yang berbahaya. Nanti akan datang pembahasan yang terakhir dari masalah khauf. Bahwa takut hilangnya harta, takut dari kebakaran dan sebagainya adalah perkara takut yang tabi'iyah, alamiah. Ya? Dia takut yang wajar. Takut dari perkara yang membahayakan, itu kan? Ya. Tetapi jangan sampai kekhawatiran akan perkara yang membahayakan menghalangi dia dari ketaatannya kepada Allah, atau dengan kata lain lebih besar porsinya atau berkurang porsi takutnya kepada Allah tadi, berkurang ibadahnya dalam hal ubudiyah khauf tadi itu karena takutnya kepada makhluk tadi. Ya? Maka ini berbahaya. Pelalaian akan takut kepada Allah itu tadi pelalaian juga. Pelalaian kepada dalam hal ini adalah pelalaian terhadap ibadah, ubudiyah, sebab sesungguhnya dari kewajiban setiap hamba dan pelayan mamluk, rakyat yang dikuasai, ayyakuna rahiban li maulahu, bahwa hendaklah dia takut, wajib dia takut kepada majikannya, sayyidnya, li thubuti yadil maula alaihi, karena telah adanya anugerah dan pemberian. Yad bermakna ni'am di sini. Ya, yadul maula jamaknya ayadi yang artinya adalah nikmat. Ya, karena telah adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya, wa ajzil abdi, sedangkan di satu sisi ketidakmampuan seorang hamba an muqawamatihi, untuk membalas dengan setimpal nikmat itu. Karena nikmat ada kewajiban syukur, ya. Dan kita tidak mampu untuk memenuhi kewajiban kita dalam bentuk syukur nikmat terhadap nikmat tersebut. Wa tarkil inqiyadi lahu. Demikian pula apa yang telah kita lakukan dari meninggalkan inqiyad, pengamalan-pengamalan, ketundukan kita yang berkaitan dengan takut tersebut atau nikmat Allah. Yadul maula tadi. Apa yang dianugerahkan Allah kepada kita ini, kita tidak mampu melaksanakan konsekuensi dari nikmat itu. Maksudnya misalnya apa? Seorang yang diberikan nikmat Allah berupa kendaraan misalnya. Kendaraan itu nikmat, ya. Dan Nabi menjelaskan daripada hak kendaraan untuk dipinjamkan, ya kan? Maka itu adalah bentuk syukur nikmat kita. Kita diberikan kendaraan adalah nikmat, ya. Dari Allah Subhanahu wa taala melalui jalan orang tua kita mungkin, ya kan? Tapi bahwa ada kewajiban kita berdasarkan nikmat tersebut. Itu apa? Mensyukuri, biasanya meminjamkan. Ya, meminjamkan. Apa dalam ketaatan, ya kan? Maka seseorang yang diberikan padanya nikmat, jika dia pinjamkan, maka dikatakan inqada.
lihadhihi ni'am atau lihadhihi ni'mah. Dia telah melaksanakan kewajibannya dan tunduk kepada apa yang menjadi kewajiban syukur nikmat akan nikmat tersebut. Paham? Ya? Seorang yang diberikan kesehatan, maka dia menggunakan nikmat kesehatan dalam ketaatan. Seorang yang diberikan kemampuan, kekuatan, tangan misalnya, atau kepandaian menulis, maka dia menggunakan nikmat tersebut. Bagian dari bentuk syukur nikmat dia adalah membalas nikmat Allah tadi dengan bersyukur kepadanya. Ya? Mengaku itu dari nikmat Allah. Dan yang berikutnya, inqada li hadhihi ni'mah. Dia tunduk dengan apa yang diberikan dari nikmat itu. Allah berikan dia kemampuan menulis, kepandaian berbicara. Apakah hanya sekedar untuk jadi kata istilah orang simsar, calo, ya, ngajak-ngajak orang saja, tapi dia tidak pernah tidak pernah menggunakan itu kepada ketaatan, hanya sekedar misalnya promosi saja, ya, tapi tidak pernah mengajak orang kepada kebaikan dengan benar. Tidak. Orang yang diberikan kemampuan berbicara bukanlah bagian dia untuk, atau bukanlah bentuk kesyukuran dengan dia berbicara ke sana kemari memamerkan kepandaiannya berbicara. Tidak kan? Ya. Tapi dia menggunakan apa yang diberikan Allah dari kemampuan berbicara untuk mengajak orang kepada kebaikan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ya kan? Maka ini menunjukkan kepada kita adanya inqiyad. Jadi setiap nikmat itu ada kewajiban kita untuk inqiyad. Itu apa? Tunduk kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah, yang diridhoinya berkaitan dengan nikmat tersebut. Jelas ini? Inqiyad. Apakah mampu kita berbuat seperti itu? Apakah mampu? Dalam porsi yang penuh kita melakukannya? Tidak mampu. Jangankan porsi yang penuh. 1/10 saja belum tentu kita bisa melaksanakannya. Ya? Kita diberikan kesehatan, kemampuan menulis. Belum tentu kita menunaikan 1/100 bahagian dari kewajiban bagi orang yang punya nikmat seperti ini. Dalam perkara yang diridhoi Allah. Belum tentu, ya enggak? Jadi kalau begitu, nikmat diberikan Allah. Kita tidak mampu mensyukuri nikmat itu dengan sempurna. Bahkan banyak hal kita lalai akan nikmat tersebut. Dan yang terakhir, bahwa kita tidak bisa melaksanakan kewajiban kita berkaitan dengan nikmat itu. Ya. Maka kalau begitu, pastilah ini mendatangkan kepada kita sifat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan datang nanti keterangan dari Syekh bahwa kalau begitu tidak mungkin seseorang mengatakan atau bangga dengan amal perbuatannya. Kafa bil mar'i halaka kafa bil mar'i ilman an yakhsha Allah. Kafa bil mar'i ilman cukuplah bagi seorang daripada ilmu adalah khasyatullah, ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bil mar'i al-iktiraran, dan cukuplah bagi seorang hamba itu tertipunya dia. Iktirar adalah ijabuhu bi nafsihi. Dalam riwayat yang lain ijabuhu bi amalihi. Ini riwayat dari Masruq. Diriwayatkan marfu tapi tidak sah. Riwayat Masruq di mana dia mengatakan cukuplah seseorang ada pada seseorang daripada ilmu adalah ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa takut kepada Allah adalah ilmu yang hakiki. Iya enggak? Karena itu Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut dari hamba Allah adalah para ulama. Iya. Maka ilmu yang paling tinggi adalah apa? Khasyah. Ilmu yang mewariskan ketakutan kepada Allah adalah ilmu yang paling tinggi. Sebaliknya, cukuplah bagi seseorang ketertipuan, iktiraran adalah an yu'jiba bi amali. Bahwa dia merasa ta'ajub dengan amalnya. Wah, saya sudah bantu ini, saya sudah berbuat begini, saya sudah melaksanakan ini. Ijab bil amal. Ya? Maka karena itulah datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ahadun bi amali. Tidak seorang pun akan masuk ke dalam jannah karena amal perbuatannya. Ya? Sampai ditanya kepada Nabi, meskipun engkau, kata Nabi, hatta ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Ya, kalaulah tidak Allah menaungi aku, meliputi aku dengan rahmat dan keutamaannya.
Disebutkan bahwa amal perbuatan tidak memasukkan ke dalam jannah semata. Maksudnya adalah bahwa dia bukanlah iwat, bukanlah tukar tambah. Seorang yang sudah beramal, ibaratnya dia sudah punya voucher, ya, yang bisa ditukar kapan saja, diisi kapan saja untuk menjadi bekal bagi dia. Tidak ada iwat di situ. Tidak ada tukar tambah, nggak ada. Tidak ada bahwa karena dia sudah pegang ini maka dia berhak itu, tidak. Ya, yang ada adalah bab sababiyah. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasan dari apa yang telah mereka perbuat. Maka balasan sebab ini tadi semata-mata datangnya dari rahmat Allah dan keutamaannya. Bukan iwat. Bukan perjanjian yang sifatnya bahwa jika saya begini, saya berhak mendapatkan sekian ini. Tidak. Tukar tambah gitu. Tidak. Kenapa? Bagaimana mungkin bisa terjadi iwat? Kalau apa yang ada dari kita, apa yang terlahir dari perbuatan kita, dari amal ketaatan, ternyata tidak bisa sebanding dengan nikmat yang diberikan Allah, ya kan? Barter kata orang, barter. Itu terjadi ketika nilainya sama, ya enggak? Ya. Tidak sama pun orangnya malah marah, ya enggak? Wah, masa sebanding? Enggak sebanding kok ditukar? Enggak, saya minta yang lain. Tukar tambah atau apa? Minta ganti untung, tidak mau ganti rugi, ganti untung pokoknya, atau tukar tambah, ya? Itu yang ada dalam bentuk tukar barter, ya kan? Ya, namanya iwat. Sah dikatakan iwat, penukaran, kalau dia sebanding. Iya enggak? Sekarang ketika kita membandingkan amal ketaatan kita kepada Allah dengan apa yang diberikan Allah dari nikmat kepada kita, apakah sebanding? Sebanding? Subhanallah, tidak sebanding sama sekali. Jika itu kita ketahui, mengapa kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahwa apa yang telah kita perbuat dari amal ibadah, bagaimanapun tingginya, toh ternyata belumlah sebanding dengan apa yang diberikan Allah daripada nikmat. Jika kasih sayang ibu kita, jika perhatian yang diberikan ibu kita tidak mampu kita berikan, ya kan? Tidak mampu kita balas dengan setimpal, ya enggak? Ya. Dan itu kita tahu tentang hal tersebut. Bagaimana pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidaklah ada nikmat di muka bumi ini kecuali datang darinya. Ya enggak? Kalau ibu mungkin memberikan nikmat kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat mereka, ya, dalam batas-batas tertentu. Selebihnya masih ada orang lain yang membantu kita. Ya enggak? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Mampukah kita balas? Tidak sama sekali. Ya. Jadi kalau begitu, takut kepada Allah adalah bentuk ibadah yang harus ada pada seorang muslim. Dan ketakutan itu terlahir karena tiga perkara tadi. Ya. Karena adanya nikmat, karena ketidakmampuan dia untuk membalasnya, dan karena kelalaian dia dalam melakukan kewajiban berkaitan dengan nikmat tersebut. Ya. Satu saja, poin pertama saja kita semua sudah gugur. Ya enggak? Diberikan nikmat. Sudahkah kita syukur nikmat itu? Ya? Kita sudah gugur. Ya. Ya kan? Betapa banyak nikmat yang diberikan Allah, kita lalai dari mensyukurinya. Ya enggak? Karena itu Nabi menjelaskan satu kaidah yang dengannya kita bisa mensyukuri nikmat. Ya? Bahwa apa? Undur ilaman, sudah sering mungkin disampaikan, ya. Undur ilaman huwa dunak wa la tandur ilaman huwa fawqak huwa ajdaru an la tazdiru nikmatallahi alaikum. Dalam perkara dunia, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, lihatlah kepada orang yang di bawah dan jangan melihat kepada orang yang di atas. Huwa ajdaru, dia akan lebih layak bagi kalian ala alla tazdiru, untuk kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Ya enggak? Ketika kita diberikan tempe, kalau yang kita lihat orang yang makan ayam, kita lupa syukur nikmat, ya enggak? Baca bismillah, bismillah makan. Tapi setelah makan apa tadi? Tempe ji. Cuma tempe. Ya enggak? Lupa syukur nikmat. Karena yang kita ingat apa? Orang yang makan ayam. Ya enggak? Tapi coba lihat yang ke bawah. Untuk ilaman huwa dunak. Apa yang terjadi? Apa yang tadinya menurut orang kaya bukan nikmat, ternyata nikmat. Dan betul dia nikmat. Sehingga kita sadar. Dan kalau kita sadar akan nikmat, kita tentunya harus mensyukuri. Bagaimana mungkin mensyukuri nikmat kalau tidak sadar bahwa itu
nikmat. Ya, maka rumusan penting dari Nabi dalam masalah syukur nikmat. Semakin banyak kita melihat orang ke bawah, semakin banyak ibadah kita dalam syukur nikmat tersebut. Ya enggak? Ya, maka itu. Dalam masalah nikmat saja kita sudah gugur. Ya enggak? Apalagi dalam masalah muqawamah. Berusaha untuk berbuat setimpal dengan nikmat yang diberikan Allah itu. Ya. Ibadah kita ini kalau diukur dengan nikmat yang diberikan Allah, dari mata saja, sudah lebih berat. Nikmat mata itu. Dibanding apa yang ada daripada kita, ketaatan yang ada pada kita dari syukur nikmat kita dari mata tersebut. Ya enggak? Apalagi yang ketiga. Di mana kalian tidak mengetahui apa hikmah dibalik adanya nikmat mata. Apa hikmah dibalik adanya nikmat tangan dan sebagainya. Maka kalau begitu, tidak ada lain ya ikhwani fiddin rahimanirrahakumullah, perkara itu akan menimbulkan kepada kita ketakutan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Baihaqi menukilkan perkataan Imam Al-Hulaimi yang dia adalah guru dari Imam Al-Baihaqi sendiri, yang telah mendahului beliau dengan mengarang kitab Al-Minhaj fi Syu'abil Iman. Al-Minhaj fi Syu'abil Iman. Metode dalam cabang-cabang keimanan. Guru beliau, ya. Maka kemudian beliau menukil perkataan-perkataan Imam Al-Hulaimi ini, dan di antara nukilannya adalah nukilan yang sangat bagus. Dia memberikan kepada kita suatu bentuk rumusan atau suatu bentuk poin-poin. Beliau mengatakan, wal khawfu, qala Al-Hulaimi, wal khawfu ala wujuhin. Dan takut kepada Allah itu ada beberapa bentuk. Artinya ada beberapa alasan mengapa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa mempelajari alasan tersebut, dan kemudian yang paling penting adalah apa yang terlahir dari pengetahuan kita akan alasan tadi. Itu apa? Ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada 3 kata beliau. Yang pertama, ma yahdutsu min ma'rifatil 'abdi bidhullati nafsihi wa hawaniha wa qusuriha wa 'ajziha 'anil imtina'i 'anillahi ta'ala jadduhu in aradahu bisu'in. Apa yang terlahir, ma yahdutsu min ma'rifatil 'abdi, apa yang terlahir dari pengetahuan hamba, bidhullati nafsihi, akan kerendahan dirinya, wahawaniha, dan kehinaannya. Apa yang terlahir dari pengetahuan seorang hamba akan kerendahan diri dan kehinaannya. Wa qusuriha wa ajziha, ketidakmampuan dan ketidakberdayaannya. Keterbatasan dan ketidakmampuannya. Mungkin lebih tepatnya begitu. Qusuriha wa ajziha. Dari apa? Anil imtina' anillah, dari menghalangi dirinya dari Allah, artinya melindungi dirinya dari Allah, in aradahu bisu'in, jika Allah menghendaki baginya kejelekan. Kejelekan. Ya. Jadi kehinaan diri, kerendahan diri, keterbatasan dan ketidakberdayaan, dari menghindar, imtina', menghindar atau menolak apa yang datang dari Allah jika Allah menghendaki baginya kejelekan. Artinya tidak ada seorang pun yang mampu menahan dan melindungi dirinya, ya enggak? Ya? Jadi kalau begitu, kalau dikatakan seorang wukila ila nafsihi, wukila ila nafsihi, diserahkan ada urusannya pada dirinya sendiri. Apa artinya itu? Ya? Jangan disangka berarti dia diajar mandiri gitu. Ya. Kalau untuk manusia misalnya, ya, saya wakaltu hadal amal ilaih. Saya serahkan perkara ini kepadamu. Maksud saya mengajar dia untuk supaya mandirilah. Sekali-sekali mandirilah gitu, ya. Itu kalau manusia. Tapi kalau Allah mengatakan wukila ila nafsihi, orang itu diserahkan urusannya pada dirinya. Yang segera tergambar pada kita bukan berarti bahwa dia sudah hebat nih, dipercaya oleh Allah Subhanahu, ya. Sudah punya kemampuan luar biasa. Tidak. Itu tanda kebinasaan. Wukila ila amri, diserahkan urusannya pada dirinya sendiri. Sedangkan Allah tahu dan dia pun menyadari
bahwa tidak mampu dia menolak apa yang ada dari kejelekan jika Allah menghendaki itu pada dirinya. Iya enggak? Jika diserahkan itu pada dirinya, berarti Allah tidak lagi menjaganya. Ihfadillah yahfadka, sudah tidak ada lagi. Tatkala dia tidak menjaga Allah, maka Allah tidak menjaganya. Dan Allah menyerahkan urusan pada dirinya. Man ukila ala syai', man ta'allaqa tamimatan ukila ilaihi. Barang siapa menggantung tamimah, jimat-jimat, ukila ilaihi, maka akan diserahkan urusannya pada jimat. Akan diserahkan urusannya pada jimat. Apakah jimat mampu memberikan manfaat? Sedangkan dirinya saja yang bisa bergerak, bisa berpikir, tidak mampu bisa berlindung dari musibah yang diinginkan baginya oleh Allah. Ya kan? Apalagi benda mati. Ya. Maka kalau begitu, tanda kebinasaan itu. Oleh karena itu akan datang nanti di antara doa Nabi. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Dan janganlah engkau, ya Allah, menyerahkan urusanku pada diriku sendiri. Tarfata ainin. Tarfata ainin. Tarfa, sekedip mata pun. Subhanallah. Fi kulli lahdan min lahdati hayatina. Dalam setiap detik dari waktu kehidupan kita, kita mengharapkan Allah melindungi kita. Menjaga kita dari musibah dan mara bahaya. Dan tidak ingin kita, segala urusan kita dijatuhkan pada diri kita, meskipun sedetik. Ya, meskipun sedetik. Apalagi sehari. Di luar pengawasan Allah dan perlindungannya. Subhanallah. Ya. Maka kalau begitu, bentuk khauf yang pertama terlahir dari pengetahuan seorang hamba, kesadaran dia akan kerendahan dan kehinaan dirinya dan ketidakberdayaannya. Jika Allah menghendaki baginya musibah, tidak akan mampu dia keluar dari musibah tersebut. Ya kan? Wahada, dan kata Syekh memberikan gambaran, pendekatan. Wahada nadhiru khawfil waladi walidayhi wa khawfin nasi sultanahum wa in kana 'adilan muhsinan wa khawfil mamaliki malakahum. Dan ini persis artinya tidak mesti sama, ya. Mirip dengan ketakutan seorang anak kepada orang tuanya. Iya. Karena sang anak dia lebih tidak berdaya daripada orang tuanya. Dan ketakutan manusia kepada sultan, penguasanya. Dikatakan dia sultan karena dia sultan, punya kekuatan kan? Ya, punya tentara atau yang lainnya. Maka karena itulah dia takut. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba sang raja, sang pemimpin menangkap dia, maka dia tidak bisa memberikan daya apa-apa. Kenapa? Karena sang pemimpin punya pasukan dan dia punya tangisan. Ya. Dia tidak punya apa maksudnya. Ya. Maka dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi, gambaran yang saya kira jelas, ya. Dan ini persis seperti ketakutan seorang anak kepada orang tuanya, ayahnya. Ketakutan masyarakat atau seorang manusia kepada pemimpin dan penguasanya. Meskipun penguasanya itu seorang yang adil. Apa maksudnya? Ya. Bukan berarti bahwa seorang itu takut karena memang penguasanya suka berbuat sewenang-wenang. Belum tentu kan? Ya. Terkadang, meskipun penguasanya adil, tetapi sang rakyat tetap takut dan segan kepada penguasanya. Kenapa? Karena adanya kekuatan pada penguasa yang tidak dia miliki. Ya enggak? Jadi ketika seorang takut kepada Allah karena kehinaan dirinya, bukan berarti bahwa Allah pasti akan buat semau-maunya kepada dia. Dalam arti afwan, naudzubillah, mendolimi dia maksudnya. Iya. Bahwa Allah itu zalim. Sehingga harus dia takuti. Tidak mesti kan? Dia takut kepada Allah karena apa yang dia ketahui dari kekuatan Allah dan kekuasaannya. Yang tidak mungkin dia berlindung darinya. Ya. Jika dikehendaki baginya kejelekan. Meskipun sesungguhnya kejelekan yang menimpa dia, itu dari perbuatan dia sendiri. Allah tidak menzalimi. Wa ma ana bidzalamin lil abid. Jadi kalau begitu, seorang raja yang adil sekalipun disegani dan ditakuti. Ya, karena kemampuan dan kekuatannya. Ya, walillahi masalul a'la, bagi Allah permisalan yang sempurna. Dan untuk ini Syekh akan datangkan nanti dalilnya. Disebutkan dulu poin-poinnya. Itu pertama. Takut yang pertama ya.
Ya. Intinya pada apa, ikhwah? Pada pengakuan akan kehinaan diri, ketidakberdayaan. Ya. Sedangkan yang kita takuti adalah Allah yang la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, ketakutan. Yang kedua, والثاني ما يحدث من المحبة وهو أن يكون العبد في عامة الأوقات وجلا من أن يكله الله إلى نفسه ويمنعه مواد التوفيق. Apa yang terlahir dari kecintaan. Tadi pengetahuan akan kehinaan diri. Sekarang tidak kecintaan. Kecintaan justru bisa menimbulkan ketakutan. Subhanallah. Tajam sekali apa yang diuraikan oleh Imam Al-Halimi ini. Bentuk kedua dari ketakutan adalah ketakutan yang terlahir dari rasa cinta justru. Cinta membawa takut. Iya enggak? Adakah itu? Adakah cinta membawa takut? Ada. Ya. Ya, itu dialami oleh para ibu-ibu. Ya enggak? Ketika suaminya nikah lagi, maka tingkat kecemburuan naik. Iya enggak? Apakah cemburu itu berarti dia tidak sayang sama suaminya? Ya. Justru sayangnya, ya enggak? Dan cemburu sendiri ada pada rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya enggak? Ketika Nabi diantarkan makanan dari Ummu Salamah dalam kisah, dalam sebuah mangkuk, datanglah Aisyah radhiyallahu taala anha mendorongnya dan jatuh. Pecah berantakan. Apa kata Nabi? Gharat ummukum. Ibumu lagi cemburu. Subhanallah, ya kan? Maka cinta menimbulkan ketakutan. Ya enggak? Ya enggak? Iya, ya. Takut hilang apa yang dikasihinya. Disangka bahwa jika ada tandingan yang lain, maka berkurang kecintaan itu. Sebaliknya sang suami, jangan juga mengatakan, istri saya harus tidak punya rasa cemburu sama sekali. Cemburunya 0%. Nggak bisa. Cemburu itu adalah perkara yang wajar pada manusia, ya kan? Ya. Tapi cemburu yang berbahaya, yang mengantar kepada kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya, dan ketidaktaatan kepada suami. Ya kan? Ada menurut dia cinta, pinginnya orang semua ngontrak, dialah pemilik dunia itu, maka itu adalah sifat manusia, ya kan? Asyuh, rakus. Dan hawa, syuh ini sendiri tidak tercela kecuali jika diikuti. Ya, ala kulli hal, jelas saya kira dalam kehidupan kita dapatkan ternyata kecintaan menimbulkan ketakutan, ya enggak? Sesuatu yang kita cintai justru membuat kita takut. Dari sisi apa? Mari kita lihat. Kata beliau, wa huwa an yakuna al-'abdu fi amatil awqati wajila. Yaitu bahwa seorang hamba dalam kebanyakan waktunya, yakuna al-'abdu fi jami' awqati, fi amati awqati, dalam kebanyakan waktunya wajilan. Wajil artinya khaif, takut. Takut dia min ayyakillahu Allahu ila nafsihi. Takut jangan sampai Allah menyerahkan urusan itu pada dirinya sendiri, ya, wa yamna'ahu mawadat taufiq, dan menghalanginya dari taufik hidayah. Taufik maksudnya, taufik, ya, mengharamkan dia dari taufik. Wa yaqta'u dunahu al-asbab, dan memutuskan sebab sama sekali, tidak dibantu. Ya. Artinya ketika dia cinta kepada Allah, maka itu haruslah mendatangkan pada dia rasa takut. Orang yang cinta kepada sesuatu, dia takut kehilangan sesuatu itu. Ya enggak? Kalau ada yang bilang, kamu cinta sama benda ini enggak? Ya cinta sekali. Kalau begitu, kalau hilang bagaimana? Enggak apa-apa. Ya. Jadi kalau begitu kamu cinta karena apanya? Gitu kan? Ketika kita mencintai, berarti ada sesuatu yang kita hargai dari benda itu. Ya enggak? Maka ketika hilang, pastilah kita sedih. Ya. Dan kita khawatir dari kehilangan sehingga kita jaga, ya enggak? Ya. Orang yang punya harta dijaga karena apa? Takut hilang hartanya. Ya. Cuman masalahnya kalau kehilangan harta ini, ketakutan itu terlahir karena keinginan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, itu bahaya. Nah, itu yang jadi masalah. Akan datang nanti masalah khauf seperti ini, ya. Yang jelas bahwa kecintaan kepada sesuatu, bukti kejujuran cinta itu adalah kekhawatiran kehilangan. Ya. Jadi istri yang betul cinta pada suaminya punya sifat cemburu, ya enggak? Ya. Ya. Khair insyaallah, ya.
Jadi bahwa kekhawatiran ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang yang cinta kepada Allah, betul-betul dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia meyakini bahwa Allah yang dicintai itu pastilah akan menjaga dan melindungi yang dicintainya. Ya. Maka kalau begitu dia takut sekali jangan sampai kecintaannya berpaling darinya dan menyerahkan urusan perkara dirinya hanya kepada dirinya sendiri. Islam yang kita dapatkan, iman yang ada pada kita dari Allah Subhanahu wa taala, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya kecintaan itu mewajibkan kita untuk takut kepada Allah dan senantiasa was-was, cemas, jangan sampai diambil oleh Allah taufik dari Islam dan iman itu. Ya. Wahada, kemudian seperti biasa Syekh memberikan contoh. Wahada khuluqu kulli mamlukin ahsana ilaihi sayyiduhu. Fa'arifa qadra ihsanihi fa'ahabbahu. فإنه لا يزال يشفق على منزلته عنده خائفا من السقوط عنها والفقد لها. Dan ini perkara takut yang terlahir dari cinta. Cinta membawa rasa takut. Ini adalah tabiat khuluqu kulli mamlukin. Ada sifat, tabiat setiap mamluk, hamba terhadap sayyidnya yang telah berbuat baik kepadanya. Ya. Setiap orang yang majikannya, setiap budak yang majikannya berbuat baik kepada dia, di samping dia cinta kepada majikannya, dia juga takut, ya kan? Jangan sampai majikannya meninggal diganti dengan majikan yang lain. Iya. Yang majikan ini tidak dia cintai. Ya, yang tidak memberikan kepada dia kebaikan seperti majikan yang pertama. Ya enggak? Ya. Maka kalau begitu, itu adalah tabiat, sifat hamba terhadap majikan yang berbuat baik kepadanya. Maka kemudian dia pun menyadari akan kadar perbuatan baik dari sang majikan. Sehingga dia cinta. Cinta lahir dari penghargaan, kata orang. Ya enggak? Kalau antum menghargai sesuatu, maka antum cinta. Ya enggak? Kalau antum tidak hargai, cuek saja, hilang enggak apa-apa. Tidak menghargai, tidak merasa ada nilainya. Ya enggak? Maka cinta terbangun dari ada penghargaan. Ada rasa penghargaan. Itu pertama. Ketika dia menyadari kadar ihsan, kadar perbuatan baik Allah kepada dia, subhanallah, saya dulu jahil. Diberikan taufik. Ya, dulu saya berbuat bid'ah, diberikan sunnah. Ya. Ketika dia mengetahui indahnya sunnah dari bid'ah, ya, manisnya tauhid dari syirik, maka ada kecintaan dia. Karena Allah memberikan itu kepada dirinya. Ya enggak? Penghargaan membawa rasa cinta. Nah, fa'innahu la yazalu yashfiqu ala manzilatihi. Kalau begitu dia terus menerus khawatir akan kedudukannya di sisi Allah tadi. Kalau diberikan kepada dia nikmat Islam dan iman, dia rasakan manisnya Islam dan indahnya iman, maka dia senantiasa khawatir. Jangan-jangan tiba-tiba diangkat Islam itu. Dihilangkan keimanan itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya kan? Dan inilah bentuk ketakutan. Dan dia takut jangan sampai dia minas sukuti anha, terjatuh dari kedudukan Allah itu tadi. Diabaikan lagi, tidak dilihat lagi. Dan wal fuqdilaha, kehilangan apa yang dicintainya itu. Maka kalau begitu, takut yang kedua adalah yang terlahir dari kecintaan. Itu rumusannya. Ya? Takut dari cinta. Tadi takut dari pengetahuan akan kerendahan di diri. Yang ketiga, yang terakhir, ma yahdutsu minal wa'id. Ma yahdutsu minal wa'id. Apa yang terlahir dari ancaman. Apa yang terlahir dari ancaman. Apa maksudnya? Ya. Apa maksudnya ini? Karena adanya ancaman terhadap neraka, azab Allah dan sebagainya, kita pun takut. Ya. Karena itu takwa paling banyak dalam Al-Quran
dikaitkan dengan perkara-perkara yang berbahaya. Ittaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara. Ya. Takut dari perkara-perkara yang berbahaya. Ya. Maka itu kaitannya adalah bentuk wa'id, ancaman. Dan kalau kita lihat ikhwan fiddin, keadaan manusia, mungkin kita juga masih seperti itu. Kebanyakan orang takut hanya dalam perkara yang ketiga ini. Iya enggak? Seorang merasa bahwa kalau ada ancaman barulah dia takut. Iya enggak? Karena itu, kata orang, hukum berjalan kalau ada keamanan berjalan kalau ada hukum, ketertiban. Iya. Kalau ada barang apa namanya istilahnya? Sanksi, ya. Kalau ada sanksi baru orang mau taat, iya enggak? Kalau tidak ada sanksi, tidak taat orang itu. Kadang juga ada sanksi, tapi yang menjalankan sanksi itu sendiri, aparaturnya sendiri, tidak disiplin, orang semakin tidak takut lagi, ya kan? Iya. Dan kita terbiasa seperti itu. Takut kalau sudah ada ancaman. Perkara yang paling penting, yang berkaitan dengan bentuk ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu adalah sifat ubudiyah, kan? Ibadah. Dari kata apa? Ibadah. Hah? Dari kata apa? Ya ibadah, dari kata ibadah. Dari kata apa? Hah? Abada ya'budu. Ya? Yang orang Arab menggunakan istilah itu untuk sebuah jalan. Yang karena sering diinjak-injak, maka dia rata. Disebut tariqun mu'abbadah. Jalan yang sudah rata. Bukan lagi gunung-gunung, ada batu kerikil, tidak. Dia sudah rata. Karena dikasih al-khutbah, banyak diinjak. Maka dia tariqun mu'abbadah. Mudhallalah. Zul. Rendah, hina. Karena sering diinjak, maka dia menjadi hina. Itu ibadah sebenarnya. Maka ibadah terlahir dengan bentuk zul. Maka karena itu ketakutan yang paling tinggi, ketakutan yang seharusnya ada pada diri kita seluruhnya adalah apa? Takut karena ketundukan kita. Zul. Kita betul-betul tidak berdaya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun yang memiliki kekuasaan yang tinggi, ya, di dunia nomor 1, kursi nomor 1 dia miliki, toh tidak bermanfaat baginya, ya enggak? Qarun, konglomerat nomor 1 di dunia, sampai sekarang hartanya masih diperebutkan orang, ya, sampai ada yang gali tanah hanya karena mimpi, ya. Ternyata toh dia juga dihinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya enggak? Karena dia mengabaikan dzul. Ternyata dia punya dari sisi kemampuan finansial cukup tercukupi. Yang satu lagi dalam hal kedudukan dan jabatan dimiliki pula, tapi tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengalahkan mereka Nabiullah Musa alaihissalam, ya kan? Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa inti ibadah adalah dzul, ketundukan, tunduk. Itulah ibadah. Dan khauf yang hakiki adalah khauf ini. Mana kita meyakini akan ketidakberdayaan diri kita, maka tidak mungkin kita tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin kita menyadari ketidakberdayaan kita di hadapan Allah, semakin kita takut hanya kepada Allah, ya kan? Manusia memberikan mudarat kepada kita, toh ternyata harus izin dari Allah. Ya. Musibah yang menimpa kita, toh ternyata takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya enggak? Kalau begitu itu yang paling pokok. Terus yang kedua tadi adalah mahabbah. Ya. Orang menyangka hanyalah kalau kita diancam terus, baru kita bisa menjadikan orang itu taat. Ya. Jelas nih. Ternyata tidak. Ternyata dengan berbuat ihsan pada seseorang, kita bisa mengajak dia untuk taat, ya enggak? Ya. Karena itu dalam hukum syariat masalah zakat, ada istilah mu'allafatu qulubihim, orang yang dilembutkan hatinya. Orang yang kita berbuat baik kepadanya, terkadang dia lebih mudah untuk kembali kepada ketaatan, ya enggak? Karena itu ada orang yang durhaka, tapi kadang kita balas dia dengan ihsan, bukan memuji dan memuliakan dia, tapi untuk menarik perhatian dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan bahwa Syekh bin Baz rahmatullah alaihi, dia tegas dalam masalah syariat, menjelaskan perkara-perkara dan membantah orang yang menyimpang. Dan di sisi yang lain, terkadang ada orang yang dibantah penyimpangannya dengan tegas, ketika bertemu dan sebagainya, dia berbuat ihsan kepadanya, dilembuti dan dipergauli dengan baik, sehingga kadang dijadikan dalil oleh orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, bahwa itu Syekh bin Baz sendiri memuliakan si fulan,
yang dia tokoh alul bid'ah misalnya, yang dia menyimpang, dimuliakan juga. Ya. Kita harusnya ingat bahwa apa yang ada dari bentuk ikram, pemuliaan dan sebagainya tadi ini, atau ihsan itu tadi, itu bukan terlahir dari bentuk untuk mengangkat bid'ah yang ada pada orang itu. Saya boleh jadi dalam bentuk nasihat kepada orang itu. Jika Nabi melihat seorang badui yang kencing di masjid, ketika aradu an yuzrimuhu, para sahabat ingin untuk mencela, mencaci dan menghadiknya, Nabi melarang dan menegurnya dengan baik. Kalau orang itu menyimpang enggak? Menyimpang. Salah tidak? Salah. Tapi toh Nabi menegur dengan baik, mengingatkan dengan lembut. Maka kalau di situ kelembutan, berbuat ihsan itu menimbulkan pada seseorang rasa takut juga. Apalagi jika Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat hidayah dan taufik itu, maka kita menyadari taufik tersebut, maka pastilah kita takut akan hilangnya taufik itu. Tapi ingat, perkara yang kedua ini tidak akan sempurna. Jadi takut karena cinta tidak akan sempurna atau berkurang dan bertambah. Ada indikasinya, ada faktor pengukurnya. Apa itu? Takut karena cinta tadi. Itu ada indikasinya. Ada faktor yang dengannya bisa bertambah dan berkurang. Apa itu? Apa itu? Ada yang bisa melihat kira-kira? Seorang yang Allah berbuat baik kepadanya, maka dia khawatir jangan sampai kebaikan itu berakhir, sehingga dia takut sekali untuk mendurhakai Allah yang dicintainya. Sebab kalau dia durhaka, ditarik nikmat itu. Ihsan Allah tadi itu akan dihentikan. Auzubillah. Ya, maka dia takut kalau begitu. Ya. Tapi tingkat ketakutan ini bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa kuat dan melemah. Kapan? Ya. Kita sedikit berlatih tafaqquh, ya. Apa kira-kira? Apa bila dia bukan maksud saya ini. Jadi masalah iman ya. Kalau masalah iman bisa berkurang dengan maksiat, bertambah dengan ketaatan. Ya, tapi dalam rangkaian ini maksud saya. Dalam rangkaian karena ada perbuatan baik, maka dia pun takut jangan sampai perbuatan baik itu terhenti. Nah, ketakutan ini bisa sangat takut, bisa sedikit-sedikit takut. Kapan terjadi? Sedikit dan banyaknya itu? Ya? Akan? Ilmu akan? Ilmu tentang? Apa? Ya, barakallahu fiik. Jadi tergantung dari bentuk pengetahuan dia akan bentuk ihsannya Allah kepadanya. Paham? Semakin dia menyadari keutamaan bentuk ihsan Allah, seorang bapak yang dianugerahkan anak. Ihsan tidak itu? Ihsan. Semakin dia beribadah kepada Allah, semakin diberikan anak yang banyak. Ya. Ihsan enggak itu? Ihsan ya kan? Ihsan. Ya. Inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Ihsan. Baik. Maka semakin dia menyadari pemberian, bahwa itu pemberian anugerah, semakin tambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat orang lain, ya, yang mengatakan 2 anak saja cukup, ya. Tiba-tiba anaknya ditabrak semua. Ternyata 2 anak tidak cukup. Butuh reserve, ya kan? Iya, tabrakan mati. Gitu. Jadi mana sekarang? Tidak punya penerus lagi. Iya enggak? Dia, alhamdulillah, punya banyak reserve. Ya kan? Maka kalau begitu, dia merasakan nikmat. Ya. Bukan beban, ya kan? Dia rasakan itu nikmat. Tentunya ada tanggung jawab di baliknya, kan? Tapi bahwa intinya, kalau dia merasakan itu nikmat, maka akan semakin kuat takutnya kepada Allah. Sehingga ketika diberikan anugerah berupa hidayah Allah, kekuatan untuk beribadah, taufik untuk sholat duha, dia bersyukur luar biasa. Ya. Karena itu, ihsan Allah kepada dia.
Banyak orang diberikan waktu seperti itu, tidak kerja apa-apa, tidak sholat duha, ya kan? Ya. Bahkan lebih dari itu. Jangankan nikmat diniyah, nikmat agama, nikmat duniawiya saja. Ketika dia sadar itu adalah ihsan Allah kepada dirinya, justru dia semakin takut. Bersyukur karena itu nikmat, dan semakin takut jangan sampai dia dihentikan, diambil nikmat itu darinya. Na'udzubillah min dzalik. Orang seperti inilah yang jika terus dia memperhatikan, maka apa yang terjadi dari nikmah serasa nikmah. Ya, musibah terasa nikmat katanya. Ya. Kenapa? Karena ketika datang pada dia musibah dan ancaman gangguan, dia melihat bahwa apa yang ada pada dia dari musibah toh dari kesalahan dan kekurangan dirinya. Ya. Dan bahwa Allah tidak akan mungkin untuk menyesatkan dan menghinakan dia dengan musibah itu. Tidak mungkin menghinakan dia. Kenapa? Ternyata para nabi yang mereka orang mulia juga terluka, ya. Diolok-olok, diejek. Berarti orang yang diejek itu bukan berarti bahwa Allah menghinakan dia, belum tentu. Iya kan? Kalau begitu, ada keadaan seperti itu, apa yang dirasakan daripada olok-olok orang, ejekan dan sebagainya, diambil hikmahnya. Ya. Dan dia rasa, oh, mudah-mudahan ini kafaratun lidzunub. Kalau orang sakit dijenguk, tuhur insyaallah. Ya kan? Kalau begitu, ternyata orang lain yang tidak sakit, kelihatan lebih mapan hidupnya daripada dia, justru bahaya dia. Ya kan? Sedangkan dia sakit, kelihatannya menderita, justru membawa nikmat. Itulah sengsara membawa nikmat. Ya. Kapan itu? Ketika dia melihat semua apa yang terjadi pada dirinya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau begitu, ketika tidak menimpa dia musibah, dia juga takut. Ya enggak? Ketika dia tentram terus, ya, tidak pernah dapat ujian dan cobaan, ya kan? Ya. Dia justru curiga, jangan-jangan saya tidak kuat dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyayangi saya. Tidak menginginkan bagi saya kafaratuz dzunub. Semua kita kan berdosa. Punya kesalahan, ya enggak? Ketika dia bisa beribadah dengan sempurna, mulus terus, justru dia khawatir. Itulah sifatnya para salaf. Mereka justru khawatir. Mengapa ini terjadi? Tidak ada musibah yang menimpa saya. Ya kan? Kalau orang lain menghindar dari musibah. Dan memang menghindar dari musibah adalah perkara yang baik. Lari dari takdir yang buruk ke takdir yang baik. Tetapi bahwa tatkala takdir yang buruk itu ada hikmah di baliknya bagi orang yang beriman, ya. Ada kesabaran, ketabahan, ujian dan tantangan, ya. Dan bahkan dia melihat itu adalah bentuk nikmat di sisi yang lain, ya. Diingatkan dia dari kesalahan yang mungkin dia lalai. Ketika tidak menimpa dia musibah, maka dia khawatir akan dirinya. Semakin takut lagi. Semakin takut lagi. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi kalau begitu, seorang mukmin disifatkan dengan sifat optimis. Maju terus, pantang mundur, ya. Dalam ibadah dan ketaatan, ya kan? Setelah itu apa yang terjadi dari musibah dan rintangan? Sesungguhnya dia mengambil hikmah di baliknya, dan semakin dia mengambil faedah darinya, karena itulah Nabi mengatakan ajaban li'amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Wallahu a'lamu bissawab. Maka ikhwani fid din, 3 perkara dari ketakutan. Perkara yang ketiga sudah sama kita ketahui. Nas-nasnya jelas dan tegas. Tetapi sayangnya kebanyakan kita hanya mencukupkan dengan takut yang ketiga ini. Ya. Sesungguhnya ketakutan justru tidak hanya terlahir dari dari adanya ancaman. Tapi haruslah terlahir dari sifat kecintaan. Bahkan lebih dari itu, dari pengakuan kita akan lemahnya diri kita. Subhanallah ya. Maka ikhwan fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa takut kepadanya. Takut karena ketundukan kita kepada Allah. Takut karena kecintaan kita kepada Allah akan segala bentuk nikmat yang diberikannya. Jangan sampai hilang dari kita, dan takut karena ancaman-ancaman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpaling darinya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari setan dari syaitan, Allah dan Rasulnya berlepas diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.